Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan sore hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita kembali bersekutu, kembali bersama-sama. Dan pada hari ini merupakan hari yang ketujuh untuk kita menanti pencurahan Roh Kudus kepada kita semua. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membagikan satu ayat tes kepada kita semua, di mana kita dapat memahami Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah bukti kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita yang diturunkan setelah pengangkatannya ke surga, yang membantu dan menolong kehidupan kita selama ada di bumi ini. Jadi selama kita masih ada di dunia ini, kita masih bisa bergerak, kita bisa masih melakukan segala sesuatu. Percaya bahwa Roh Kudus selalu senantiasa menjaga dan melindungi kita. Amin. Roh Kudus tidak hanya berlaku pada saat zaman-zaman Rasul saya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetapi kita lihat bahwa penyertaan Tuhan tetap sayang kepada kita, sehingga Roh Kudus itu tidak hanya terbatas pada saat itu saja, pada saat zaman Rasul-Rasul saja Bapak Ibu, tapi dia ada selalu, sehingga penyertaan dari Roh Kudus kita bisa ada di rumah Tuhan di sore hari ini. Dan untuk itu mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 26. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-26. Amin, semuanya sudah dapat? Haleluya. Mari kita baca dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan ditulis oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jadi Bapak Ibu, di dalam teks ini, dalam teks aslinya Bapak Ibu, terjemahan kasar, kalau saya kalimatkan gini Bapak Ibu, lebih lagi seorang pembantu atau seorang penolong yang berkarya buat kita dalam wujud Roh Kudus dan bersumber dari Bapa di surga, dan dia akan bertugas untuk mengajar semua dan mengingatkan segala sesuatu kepada kamu dan saya, yaitu Bapak Ibu Saudara-saudari yang hadir pada sore hari ini, akan apa yang telah dikatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bersyukur bahwa Tuhan begitu baik sehingga kita ada karena pimpinan dan campur tangan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tanpa pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, kita tidak ada di rumah Tuhan pada saat sore hari ini. Mungkin kita di luar, kita melakukan segala aktivitas kita. Mungkin kita lagi dalam masalah, mungkin kita lagi dalam masa kesulitan. Tetapi karena tuntunan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus bisa membawa kita hadir untuk bersama-sama menantikan pencurahan Roh Kudus. Jadi kita bersyukur karena kita bisa ada di hari yang ke-7. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru hadir pertama kali di tempat ini, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus tidak pernah melewatkan satu orang pun. Roh Kudus akan tetap bekerja asal kehidupan kita, hati kita mau terbuka untuk Tuhan. Maka Roh Kudus akan tinggal dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lihat bahwa ada kata penghibur. Kata Yunani yang dipakai adalah parakletos, yang diartikan sebagai penolong, yang membantu kita semua dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia, kita kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa pimpinan Roh Allah, maka segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Tapi jika kita meminta kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan membantu. Roh Kudus sudah membantu. Lalu kemudian Roh Kudus akan menolong saya dan saudara
Roh Kudus akan melakukan segala sesuatu yang kita perbuat itu akan menjadi berhasil buat kita. Berkat itu akan datang kepada kita. Maka segala sesuatu saya mau mengingatkan kepada kita, terutama buat anak-anak pemuda di tempat ini yang belum menerima Roh Kudus. Saya mengundang adik-adik untuk selalu dekat kepada Tuhan, buka hati untuk Tuhan. Meskipun hari ini Roh Kudus tidak dicurahkan kepada kita, Roh Kudus tidak hadir dalam hati kita, tapi percaya bahwa hari demi hari, berjalannya waktu, tidak di tempat ini Roh Kudus dia selalu ada. Tapi di mana saja kita berada, Roh Kudus bisa bekerja. Roh Kudus dia tidak mengenal waktu, dia tidak mengenal tempat, dia tidak mengenal siapa kita, latar belakang kita. Jika kita menerima dia dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hati kita. Amin. Lalu kemudian dia naik ke surga, Bapak Ibu. Allah yang begitu kasih mengingatkan kita. Dia naik ke surga, tapi dia tidak membiarkan kekosongan di bumi ini. Hal yang tadi saya sudah katakan. Pada saat itu Yesus ada bersama-sama dengan para murid-muridnya. Yesus mengatakan kepada mereka, jangan takut, aku akan memberikan penolong kepada kalian. Kita percaya bahwa hal yang sama kita akan rasakan juga. Jadi jangan melihat kalau Tuhan pada saat itu bisa membuat hal yang begitu luar biasa terhadap murid-murid pada zaman rasul-rasul. Tetapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan yang dulu akan tetap sama berlaku hingga pada saat ini. Dan dia tidak semata-mata pergi lalu membiarkan kita mengembara yang tidak jelas. Tapi dia memberikan penolong kepada kita yang menuntun kita untuk mengingat akan ajaran Yesus. Jadi Roh Kudus mengingatkan kepada kita agar kita selalu mengingat apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada kita. Roh Kudus itu sebagai penasihat, memberitahu kalau jangan begitu, jangan berbuat hal yang seperti begini, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk pengajaran yang telah Tuhan katakan, yang Tuhan telah sampaikan kepada kita. Roh Kudus akan membantu kita untuk mengingat bagaimana ajaran Yesus Kristus itu. Inilah bukti dari kasih Bapa, saudara-saudara. Kasih Yesus bagi kita semua. Dalam kehidupan kita banyak hal, Bapak Ibu, yang berada di luar akal kita. Mungkin banyak masalah, silih berganti, mungkin banyak tekanan yang kita hadapi di luar akal kita. Bahkan saya sendiri pun juga, Bapak Ibu, saya tidak pernah menyangka kalau di usia saya seperti begini, saya bisa berdiri sebagaimana saya ada. Minta maaf. Saya lihat tuntunan Roh Kudus itu berlaku bagi saya itu luar biasa. Saya tidak pernah kepikirkan untuk nanti di seusia ini harus berdiri jadi diri sendiri tanpa ada orang tua. Bisa dari Sorong jauh-jauh dari timur, dari terbit matahari terbit itu, saya tidak pernah untuk bisa nanti datang kuliah jauh di tanah Jawa, terus saya dapat pelayanan di tempat ini. Saya tidak pernah berpikir seperti, saya tidak pernah pikirkan akan terjadi seperti ini. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya itu luar biasa. Saya melihat bahwa campur tangan Tuhan ketika Tuhan berikan cobaan itu kepada saya.
apalagi kami 3 bersaudara, dan saya laki-laki yang sendiri dan yang paling bungsu. Jadi rasa kehilangan itu luar biasa. Dan kedua orang tua saya meninggal pada saat saya ujian gitu. Jadi kelas 6 SD papa saya meninggal. Terus SMA pada saat mau ujian SMA kelas 3 di tahun 2021 itu mama saya meninggal karena diabetes, terus komplikasi sehingga ginjalnya rusak. Jadi harus dari rujukan dari Sorong ke Makassar untuk cuci darah. Dan satu perkataan yang mama saya bilang, kalau Tuhan izinkan mama umur panjang, mama akan antar kau kuliah di Sati. Tapi pas jam 12, ya jam 12 siang, itu mungkin karena mama udah rasa tidak kuat lagi. Mama, satu pesan yang saya ingat dari mama punya perkataan yang keluar dari mama punya mulut itu bilang, mungkin mama tidak bisa antar, tapi mama percaya bahwa mama nanti serahkan kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus yang nanti pimpin. Pergi dengan iman, lakukan segala sesuatu berkenan untuk Tuhan, berkenan untuk sesama orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Intinya sampai di sana itu menjadi berkat, jangan terpengaruh dengan segala lingkungan yang ada. Jadi saya melihat bahwa dari hal itu Tuhan berikan cobaan buat saya. Roh Kudus itu selalu bekerja, Roh Kudus selalu menjadi penghibur saya, memberikan sukacita dan sejahtera buat saya. Ketika di kampus saya merasa sendiri, melihat teman-teman lain telepon orang tua mereka. Terus ya kayak seperti begitulah Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa kalau saya masih ada, saya masih bisa berdiri di tempat ini dan bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, itu semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya melihat bahwa Roh Kudus itu luar biasa. Menurut saya Roh Kudus itu tanpa kita lihat secara mata jasmani, tapi dia selalu ada dalam hati kita. Dia tahu apa yang saya butuhkan, dia tahu apa yang saya perlukan. Tanpa saya meminta pun dia tahu. Dan bahkan dia sediakan bagi saya. Dan saya bersyukur bisa ada di jemaat Tuhan di tempat ini yang menerima saya dengan baik. Minta maaf Bapak Ibu Saudara, mungkin saya bersyukur karena bisa ditempatkan di rumah Tuhan ini, di jemaat Suara Kenabian Ministry. Saya tidak bisa berkata-kata banyak untuk Tuhan, hanya saya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Melihat Om Freddy dengan Tante Susi menerima saya dengan baik. Kak Fresdi, mungkin di sini panggil Kak Mikel, tapi kami di kampus panggil Kak Fresdi. Menerima saya dengan baik. Saya bersyukur akan hal itu. Bapak Ibu, mungkin kalau mau ceritakan berkat-berkat Tuhan yang lain mungkin dari belakang, tapi berkat yang saya dapatkan hari ini tuh luar biasa. Bisa diberikan kesempatan untuk khotbah. Saya percaya bahwa ini ada maksud Tuhan. Dan saya orangnya tuh tidak bisa public speaking di depan banyak orang. Jadi kalau berdiri di depan itu sudah ngawur, sudah bicara kiri kanan, udah gugup. Ya mungkin karena itu kami salah satu dari timur tuh memang kami kebiasaannya tidak percaya diri. Tapi ketika kami di saat itu dibentuk, harus bisa percaya bahwa segala sesuatu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti bisa. Dan siapa yang dapat kita andalkan Bapak Ibu? Ya hanya Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat dan pencerahan kepada kita, menolong dan membantu kita. Bagaimana caranya? Dengan berdoa. Dengan berdoa, dengan meminta, maka Tuhan akan kasih.
Jika kita tidak berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka Tuhan tidak akan memberikannya kepada kita. Ketika kita berdoa, maka Tuhan akan mengabulkan dan Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Jika kita meminta, maka Tuhan akan kasih kepada kita. Asalkan ketika Tuhan sudah kasih, biarlah kita menjaga Roh Kudus itu agar tetap ada di hati kita. Jangan pernah biarkan Roh Kudus itu sudah menetap lalu kita melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, sehingga Roh Kudus itu pergi meninggalkan kita. Tetapi jika Tuhan sudah memberikan Roh Kudus itu kepada kita, mari saya himbau kita jaga itu, karena itu adalah salah satu yang kita miliki, salah satu sumber yang menguatkan kita. Jadi bagaimanapun kita harus tetap jaga Roh Kudus itu agar terpelihara di dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Maka Roh Kudus akan turun dan menolong kita dengan memberikan kepada kita hikmat yang bersumber dari Bapa. Dalam Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat ini mengajarkan kita, Bapak Ibu, mengarahkan kita untuk membawa kasih Allah dalam wujud Roh Kudus tersebut, menjadi rekan sekerja kita, membangun hubungan dengannya, ikatan atau relationship. Jadi Roh Kudus bisa menjadi seorang sahabat bagi kita. Kalau seorang sahabat dan teman itu memiliki dua pengertian yang berbeda. Seorang sahabat di mana yaitu dia yang tahu latar belakang kehidupan kita, dia yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, dalam suka maupun duka. Sahabat itu dia selalu ada. Kalau teman, ya kita hanya bisa bertemu satu kali, dua kali, itu dalam event-event tertentu. Kita hanya bertemu sebatas, apa kabar? Ya baik. Tapi kita tidak sedekat sama seperti seorang sahabat. Seorang sahabat pasti tentunya melihat kita, dia udah tahu, oh ya kita lagi dalam masalah. Tanpa kita beritahu atau seorang sahabat itu beritahu kepada kita. Kita melihat dari gesturnya, tubuhnya, matanya, atau kita lihat saja langsung kita, oh dia lagi dalam masalah. Jadi seorang sahabat itu memiliki kepekaan yang luar biasa. Kalau seorang temannya mungkin hanya kita sekedar mungkin memiliki ciri-ciri sama seperti seorang sahabat yang oh ya bisa lihat dari mata, tapi kita tidak tahu mungkin dia lagi dalam masalah atau apa. Tetapi namanya seorang sahabat pasti tentunya sudah tahu kepribadian kita seperti apa, kita orangnya tuh bagaimana, kita memiliki sifat yang bagaimana. Seorang sahabat itu dia sudah tahu. Bahkan di dalam suka maupun duka dia selalu ada. Begitupun juga dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Roh Kudus itu dia menjadi seorang sahabat di mana saja kita berada. Roh Kudus itu bisa saja datang kapan saja ketika kita meminta. Ketika kita merasa dilema, merasa dikucilkan, merasa ditindas atau merasa diskriminasi atau apapun itu, Roh Kudus dia selalu ada. Meskipun dia tidak sebagai manusia, tapi dia di dalam hati kita, dia akan memberikan tenang. Aku ada, kamu tetap semangat. Ada aku, kamu yakin bahwa aku akan memberikan sukacita, damai sejahtera, asalkan kamu tetap berdoa dan meminta kepada Tuhan. Jadi saya mau menghimbau buat Bapak Ibu, saudara-saudari, kakak-kakak dan adik-adik yang hadir pada malam hari ini. Mari kita jaga Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, tetap jaga dan berpegang teguh. Jangan kita biarkan Roh Kudus pergi meninggalkan kita. Jangan pernah sesekali membuat Roh Kudus merasa sedih.
lalu pergi meninggalkan kita. Tapi biarlah apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita yang sudah menerima Roh Kudus, biarlah kita rajin dengan giat menjaga apa yang Tuhan telah kasih kepada kita. Dan bagi saudara-saudara yang belum menerima Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Mungkin bukan hari ini, esok, tapi jalannya waktu sepanjang tahun ini saya percaya bahwa pasti teman-teman yang belum menerima Roh Kudus pasti Tuhan akan kasih. Dan kita akan melihat bahwa berkat-berkat Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita. Kesimpulan bagi kita di sore hari ini, manusia mampu bergaul dan melakukan pembinaan atas peran Roh Kudus. Apa buktinya? Nats di atas menjelaskan bahwa Roh Kudus merupakan penolong yang diberikan untuk disampaikan kepada para murid supaya mereka mengingat segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Anak Manusia. Ketika masih bersama-sama dengan mereka, Roh Kudus membimbing mereka secara empat mata untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari dan menolong mereka dalam kehidupan mereka. Kemudian tak kalah penting Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus mempersiapkan para murid sebagai contoh untuk generasi berikutnya dan terus berlanjut hingga zaman sekarang ini. Begitulah kita juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi role model, menjadi contoh buat anak-anak kita ke depannya. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini kiranya menguatkan kita, dan saya percaya bahwa saya sebagai manusia saya tidak mampu untuk berdiri di tempat ini, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hati saya dan ada juga di dalam hati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan menutup kebenaran firman Tuhan di sore hari ini.